Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan ibadah minggu di dalam rumah kita karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi virus corona. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita, adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan juga kepada pimpinan gereja kita HKBP untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita, sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya penyakit tersebut segera lenyap dari muka bumi ini. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem. Lalu orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Marilah kita turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam kerendahan hati, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 4 ayat 1 dan ayat 3. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kudus dan benar,
Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami dan kami bersedih. Karena itu kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami dan kami yakin hanya Padamu. Kami memohon kiranya Tuhan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini, dan luputkanlah kami dari derita dan sengsara ini, agar kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 712 ayat 2. Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan mampu mengatasi itu. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapan-Nya, berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan-Nya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Marilah semakin giat membersihkan tubuh kita, juga membersihkan rumah kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 26 ayat 20. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dengan demikian, serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan ini akan dilenyapkannya dari sekeliling kita. Dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Khawatir akan kesehatan kita, perekonomian keluarga kita. Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita. Dia akan mendengarkan doa kita kepadanya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang punya langit dan bumi beserta isinya, tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepada-Mu, ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 690 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai Raja Tuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya.
Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 405 ayat 1. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita pada doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, kembali Tuhan di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan masih bangunkan kami dari malam panjang yang gelap gulita, mempersatukan jiwa dan raga kami, sehingga Tuhan kami dapat kembali menghirup udara segar, cuaca yang cerah yang Tuhan berikan. Di minggu ketiga di bulan ini Tuhan Yesus, kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Napas kehidupan yang Tuhan berikan itu bukan kuat gagah kami, akan tetapi hanya karena belas kasihan-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan, kalau kesempatan ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap mengucap syukur Tuhan, sebab itu sebagian dari rencana dan anggaran Tuhan di dalam hidup kehidupan kami. Di kesempatan ini Tuhan, kami panjatkan doa-doa kami, memohon kehadirat-Mu di doa syafaat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, begitu ganasnya COVID-19, Tuhan Yesus yang baik, semuanya melanda seluruh bumi ini. Dengan segala kerendahan hati Bapa, kami bermohon kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan Bapa memenuhi permohonan kami. Kiranya COVID-19 ini Bapa dapat cepat berlalu di bumi ciptaan-Mu, khususnya Tuhan di negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Semua Tuhan sudah berupaya memberikan pengobatan, mulai dari pemerintahan kami Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Tuhan, sudah berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan pengarahan, mulai dari pimpinan tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kiranya Tuhan berikan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu, buat segenap yang berkenan, buat segenap yang berkompetensi untuk memberantas virus-virus tersebut, supaya Tuhan Yesus pada masa-masa yang akan datang, minggu yang akan datang Tuhan, kami dapat beribadah di gereja-Mu. Kami sudah rindu Bapa bertemu dengan segenap jemaat kami, dengan segenap kekasih hati kami, mulai dari jemaat kami dari paling kecil sampai yang lansia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bermohon kehadirat-Mu Bapa. Kiranya Bapa segera memulihkan negara kami Indonesia ini Tuhan. Demikian juga Bapa untuk para medis Bapa yang sudah memperjuangkan
kesehatannya, memperjuangkan kehidupannya, memperjuangkan keberadaan keluarganya juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberikan pemulihan buat negara kami, memberikan kesabaran buat para medis, memberikan kesehatan yang prima buat para medis, sehingga Tuhan virus-virus COVID boleh segera berlalu dari negara kami. Demikian juga Tuhan, saat ini kami di ruas HKBP Ciledug, dalam kesempatan ini Tuhan ada beberapa yang sakit. Dengan segala kerendahan kami, kerendahan hati kami datang berhadap kepadamu Bapa. Buat inang anak baban, orang tua dari anak kami GSM Teti Tobik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada inang tersebut, supaya inang tersebut Bapa dapat melaksanakan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Demikian juga Tuhan buat ananda kami Vanessa Boru Tampu Bolon yang saat ini sedang sakit Tuhan, dirawat karena DBD. Juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat pengetahuan kepada para dokter, para medis juga Tuhan, dan juga segala usaha upaya yang dilakukan supaya kesembuhan dapat segera terjadi buat anak kami Vanessa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan ini juga Bapa, sebagian daripada kami Tuhan sedang dalam pemulihan, termasuk Amang Sintua Saing Bapa yang pada waktu yang lalu mengalami stroke. Kami yakin percaya Bapa, Tuhan juga masih akan memberikan penyembuhan, sehingga Amang Sintua Saing Bapa boleh kembali dapat bergabung bersama-sama kami, memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ini Tuhan pada waktunya, dan juga dapat bersama-sama melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami. Demikian juga Tuhan Yesus dengan pimpinan kami, Amang Pendeta Preses dan keluarga Bapa yang saat ini juga dalam pemulihan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan berikan perpanjangan tangan-Mu melalui para medis dan juga rumah sakit yang digunakan, obat-obat yang dipangan Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan pemulihan yang sempurna buat Amang Pendeta Preses dan juga keluarga. Demikian juga Yesus dengan Amang Pendeta Pasar Ibu dan keluarga yang juga dalam pemulihan. Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah buat kami. Pada waktunya nanti Tuhan kami dapat bersama-sama berkumpul bersama memuliakan nama-Mu, melakukan pelayanan yang sama. Demikian juga Tuhan buat inang keluarga Nyonya Sinaga Boru Hutahayang, inang Hutahayang Tuhan Yesus, yang juga dalam keadaan anaknya sakit, dan juga Tuhan dalam pengurusan inang simatuanya juga kami serahkan kepada Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna buat inang Sintua Hutahayang. Berikan Tuhan yang terbaik buat mertuanya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, segala sesuatunya ada padamu. Demikian juga Tuhan buat Amang Erhuta Julu yang saat ini Tuhan sedang sulit dalam tidurnya Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan tidur yang nyenyak, sehingga pada keesokan harinya Tuhan Amang Erhuta Julu dapat bangun kembali dalam keadaan sehat Bapa. Demikian juga Bapa untuk segenap kami jemaat yang ada di HKBP Ciledug yang terdiri dari 12 week. Barangkali ada dari antara kami yang tidak kami ketahui dalam keadaan sakit. Kami yakin percaya Bapa, penyertaan tangan Tuhan selalu ada dan selalu terencana dalam kehidupan kami. Kami serahkan segenap ke-12 week tersebut Bapa dalam keadaan sehat, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan kami dapat menjadi sama-sama pemenang. Kami dapat mengatasi situasi yang sangat sulit ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah ini Tuhan dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Demikian juga dengan segenap kami yang dalam keadaan sehat, juga Tuhan berikan kesehatan yang semakin sehat lagi, sehingga kami dapat saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Demikian juga Bapa buat kami yang Tuhan percayakan untuk stay di rumah, untuk dapat menopang kegiatan yang dilakukan para medis. Tuhan berikan juga kami kesabaran. Tuhan berikan kami Tuhan hikmat, supaya kami mampu bekerja dengan baik di rumah kami masing-masing, untuk mampu mengatasi segala sakit penyakit, untuk mampu mengatasi segala pertolongan yang Tuhan berikan, yang kami yakin semuanya indah dan akan tepat menurut waktu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, begitu banyak juga rencana-rencana di gereja-Mu Bapa, baik rencana huria maupun rencana kategorial. Kami yakin percaya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan akan
akan memberikan hikmat kepada kami nanti, sehingga semua rencana tersebut Tuhan tidak hanya wacana saja, akan tetapi dapat mengalir menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di atas segala itu Bapa, demikian juga untuk segenap kami Tuhan yang telah pilihkan di bagian Perhalado. Tuhan berikan kami sehati sepikir Bapa, untuk mampu Tuhan mendukung Tuhan semua rencana-rencana yang sudah ada, dan juga Tuhan untuk mampu menjadi panutan buat segenap jemaat kami, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan Bapa, akan tetapi kami dapat menjadi contoh buat baik dalam perkataan, perbuatan maupun kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin percaya Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu akan terjadi buat kami semua jemaat yang ada di HKBP Ciledug, baik secara pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Di atas segala itu Bapa, kiranya ampunkan dosa-dosa yang kami lakukan, yang menyakiti hati sesama kami dan juga melukakan hati Tuhan, supaya kami layak memperoleh berkat-berkat yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami masing-masing. Dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu, saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Khususnya jemaat Tuhan, jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Berita sukacita atau khotbah untuk kita pada Minggu Palmarum yang tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 12 yang diawali dari ayat 12 hingga ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem, Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas ekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus
dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku seiman, khususnya yang saya kasihi, dari anak-anak kami, anak sekolah minggu, anak kami remaja, Naposo, Bapak Ibu, anggota jemaat HKBP Ciledug Resort Taras, dan juga pelayan-pelayan majelis HKBP Ciledug. Firman Tuhan ini tentunya kita sering mendengarkannya. Melalui hal ini, saudaraku seiman, khususnya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah, minggu kita telah memasuki minggu masa Prapaskah atau disebut dengan Palmarum. Kita memasuki perenungan bagaimana penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa di mana Yesus dimuliakan oleh orang banyak. Ini terjadi ketika orang mengetahui bahwa Yesus ingin ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah, seperti biasanya dilakukan setiap tahun. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 10 ayat 12 hingga 39, kita bisa melihat dan membacanya bahwa Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, yaitu pasal 10 ayat 31. Orang Yahudi mengambil batu dan melemparinya. Artinya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh orang Farisi menolak Yesus. Namun Yesus luput dari niat jahat orang-orang Yahudi. Artinya Yesus semakin terancam. Orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, mengambil batu, mengancam Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang biasa, orang-orang miskin, orang banyak, masyarakat biasa, orang-orang yang mengimani Tuhan Yesus, bukan mengambil batu, tapi bagaimana mereka mempersiapkan daun palem untuk menyambut Yesus. Yesus adalah orang yang dihormati mereka sebagai anak Allah, karena mereka meyakini daun palem adalah lambang kemenangan, daun palem adalah lambang kejayaan. Mereka adalah orang miskin. Mereka tidak memiliki permadani yang indah untuk dibentangkan di jalanan yang dilalui Yesus. Mereka juga tidak memiliki alat musik untuk mengiringi dalam penyambutan Yesus. Tetapi mereka lakukan dengan menunjukkan hati mereka dengan rasa sukacita, menunjukkan kesederhanaan
dalam hal menyambut Tuhan Yesus. Mereka berbondong-bondong menyongsong Yesus dengan memuji, dengan mengucapkan dengan suasana yang semangat, dengan kesucian mereka, dengan mengatakan Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana adalah lambang keselamatan. Dan itu yang juga yang mereka harapkan. Keselamatan kehidupan, keselamatan kerohanian mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, badai pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah menggentar untuk menghadapinya, termasuk menghadapi rencana atau niat jahat dari orang-orang Farisi yang sangat membenci atau menolak Tuhan Yesus, termasuk juga para tokoh-tokoh pada saat itu. Sebenarnya Yesus tahu kalau Ia mau ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan mereka. Kita bisa lihat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21, saya akan bacakan buat kita. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mau menuju Yerusalem, Ia datang bukan dengan kuda. Tentunya kita tahu bahwa kuda dibuat orang, para penguasa menjadi alat-alat perang. Dengan kuda, bagaimana kecepatan berlari. Kuda itu adalah bentuk keperkasaan, kekuatan. Tetapi Yesus datang dengan kelembutan. Yesus datang dengan kesederhanaan. Yesus datang dengan kasih, dengan menunggang keledai muda, bukan menunggang kuda. Ketika Yesus dielu-elukan, tentunya orang Farisi, saya pinjam kata mereka kebakaran jenggot, merasa gagal, sehingga amarah mereka semakin parah. Mereka gusar, atau dalam bahasa sekarang itu mereka galau melihat peristiwa bagaimana orang-orang banyak mengeluh-elukan Tuhan Yesus dengan mengatakan Hosana, Hosana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah dimuliakan oleh orang banyak, dunia menjadi pudar, kuasa dunia menjadi pudar, kuasa dunia menjadi lemah, kuasa dari para tua-tua dan tokoh-tokoh pada saat itu menjadi pudar. Ketika kita dengan sukacita memuliakan nama Tuhan, kekuatan dunia dalam diri kita semakin menjadi sesuatu. Apa yang kita lakukan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kekuatan Tuhan akan terlihat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita dengan memuliakan dunia ini atau mendahulukan
dunia ini, berarti diri kita juga semakin pudar dan lemah dan tidak akan bersemangat. Kemuliaan Tuhan tentunya akan mendatangkan damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan akan mendatangkan shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita mampu bersuka cita dengan kondisi sekarang ini? Bagaimana kondisi dunia ini? Dunia penuh dengan ketakutan. Karena penyakit yang menyebar bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Banyak yang memakan, yang korban akibat pandemi virus itu. Apakah kita gusar seperti orang Yahudi, bimbang dan takut? Tentunya melalui firman Tuhan ini, melalui renungan ini, sebaiknya kita selalu bersukacita dan selalu merasa optimis ketika kita menghadapi pandemi corona. Saya yakin dengan iman kepercayaan saya, semua akan berlalu. Tentunya kita mampu menguasai diri kita, mampu menguasai atau mengatasi kebosanan kita ketika kita diperintahkan stay at home atau tinggal di rumah. Dengan peristiwa ini kita diajak, tentunya kita berlaku sederhana. Kita juga diajak bagaimana kita merendahkan diri di hadapan mereka, berlutut di hadapan Tuhan dengan sukacita kita, dengan kerendahan hati kita untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita menyelesaikan segala pergumulan kita, pergumulan dunia ini, bahwa badai pasti berlalu. Tentunya jangan kita andalkan kekuatan dunia, jangan kita andalkan kecepatan kuda, tapi kita imani bagaimana Yesus ketika dia menunggang keledai muda, dia datang dengan kelembutan hati, dia datang dengan sukacita, dia datang dengan kesederhanaan, dia datang untuk memberkati dunia, memberkati kita, tentunya juga memberkati anggota jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong, memberkati saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan kehidupan ekonomi akibat corona ini. Semuanya bisa dipengaruhi baik secara ekonomi, budaya, dan kekeluargaan. Tetapi sekali lagi, Tuhan adalah solusi. Tuhan bisa mampu untuk mengatasi segalanya. Tentunya kita memohon, menengadah kepada Tuhan, bersembah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga bisa menyelesaikan, mendengarkan segala doa-doa, nyanyian kita, harapan kita, dan Tuhan memberkati kita. Sebaiknya kita juga mampu bernyanyi dengan mengatakan Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kudus, Allah yang baik, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami lewat waktu atau kesempatan
Dan kami bersyukur kami bisa beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Dengan kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, bisa bernyanyi, bisa merenungkan firman Tuhan. Dengan kebersamaan kami di rumah kami masing-masing, menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami ya Allah Bapa di surga, kami bisa bersukacita, kami bisa bersemangat, merasa optimis, dan membawa mindset kami ke hal yang lebih positif, bahwa semuanya akan berlalu, tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Izinkan kami Tuhan menengadah di hadapan Tuhan, walaupun kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa, mungkin dengan peristiwa besar yang kami alami, yang dunia alami, dunia semakin baik, kami juga lebih dekat ke hadapan Tuhan, lebih dekat dengan persekutuan kami dengan Tuhan. Bapa di surga, kami ingin menerima berkat Tuhan. Tangan kasih-Mu begitu besar kepada kami. Berkati kami di sepanjang kehidupan kami. Berkati dalam aktivitas kami. Berkati juga anggota jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Berkati juga apa yang kami nikmati di rumah kami masing-masing, sehingga kami juga bersyukur dan tetap bersyukur atas segala sesuatu yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan menjadi kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi, dan kesempatan inilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita masukkan ke dalam amplop kita masing-masing dan kita serahkan nanti ke gereja atau melalui bendahara Kuria. Yesus
Ucapkanlah syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kasih, karena Dia hadir dalam ibadah minggu ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Kiranya rasa takut kita pun segera sirna. Yakin dan percayalah, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bertindak atas musuh-musuh kita. Dia akan memberi kesembuhan pada tubuh kita. Karena itu berserulah, Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Engkau telah melawat kami melalui firman-Mu yang kudus. Allah kita itu dahsyat. Dialah yang punya langit dan bumi. Dia mau menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Dia mau melenyapkan segala musuh-musuh kita. Kematian pun dapat Ia kalahkan. Ia sungguh benar. Yesus telah membangunkan Lazarus dari kematian. Oleh sebab itu, berharaplah akan kasih-Nya selamanya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber dari segala karunia dan berkat yang melimpah. Kami telah banyak menerima dari pemberian kasih-Mu. Terima kasih bagi-Mu. Kini kami memberikan persembahan kami ke dalam kerajaan. Terimalah agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami mengucapkan syukur bagi-Mu melalui perilaku kami dan perbuatan kami. Bukalah pintu hati kami, agar kami selalu mau memberikan persembahan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom semuanya. Pendeta dan Majelis HKBP Ciledug Resort Serpong
mengucapkan kepada kita semua jemaat HKBP Ciledug, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.